Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Purmanto MPD saking Koleri, dumateng para bapak, para ibu, pimpinan Ortun secabang Tersono, khusus para jamaah pengajian ahad pagi rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, hari yang ke-16 bulan Ramadan, kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya pada pagi hari ini kita masih sama-sama bersilaturahim, sama-sama mensiarkan agama Allah, sama-sama mencari ilmu Allah dengan tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah sehat. Kami kali salawat uti salam mugi-mugi senantiasa tersampaikan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ingin sampaikan beberapa hal karena waktunya sudah siang. Memang sekarang ini karena semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu punya kegiatan di masing-masing masjid atau jamaah masing-masing, mungkin ngajinya double sehingga kesini agak siang. Yang pertama Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih pada pimpinan ranting kaitan dengan Safari Ramadan PCM yang sudah putaran ke-6 dan nanti sore mungkin ke-7, ke-8 dan seterusnya. Dan saya mohon maaf, ada 2 tempat yang saya tidak bisa hadir secara pribadi karena memang pas ada acara di Bandar juga di Batang. Insya Allah ketika tidak ada acara di luar, najan dan gemerot tak berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya ibu-ibu barangkali kemarin semuanya sudah membawa pulang biskuit cahaya produksi dari Muhammadiyah, dan saya lihat di kantor masih berdus-dus itu, yang itu sudah ada yang pesan ya banyak di situ. Cuma kita belum merasakan rasanya koyo ngopo. Atau buka poso tak kontak dari Indonesia dipromosikan. Yang kedua Bapak Ibu, dalam waktu dekat ini insya Allah Muhammadiyah akan ada gebrakan baru lagi. Amanat Muktamar Muhammadiyah akan membuka bank syariah. Jadi nanti ada bank syariah Muhammadiyah. Ini belum ada organisasi membuat bank, satu-satunya adalah Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah membuka bank, nanti di bank-bank konvensional ini akan sedikit goyang. Kenapa? Karena di bank-bank konvensional ini harta milik Muhammadiyah luar biasa banyaknya. Kalau kita tahu beberapa bulan yang lalu Muhammadiyah ngancam ingin ngambil uang di BSI saja sudah gumbrusnya gonceng, ekonominya gonceng. Apalagi kalau ini benar-benar nanti bank syariah Muhammadiyah berdiri, banyak bank-bank yang akan gonceng karena uang Muhammadiyah akan ditarik semua. Dan mungkin termasuk uang saya pulau panjenengan sami konten tarik gak ngalih kan, ngalih masuk ning bank BCA, masuk ning BRI, masuk ning ya pasti nanti akan kita masukkan ke bank syariah Muhammadiyah. Termasuk di BPD Jateng itu bank Muhammadiyah banyak banget. Maka tidak heran ketika pada saat muktamar kemarin Bank Jateng menyumbang Muhammadiyah 2M. Itu jadinya butuh sumbangan sebagai matur nuwun karena Muhammadiyah di Bank Jateng uangnya adalah ratusan M. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir Bapak Ibu, informasi yang saya sampaikan kemarin, insya Allah tanggal 22 berarti Sabtu malam Ahad, Syekh Malik Abdul Hamid siapa ya? Yang dari Palestina itu insya Allah jadi akan hadir di Tersono, tempatnya di Keranggan.
Kemarin sudah saya survei, saya hitung, tak kon baris wonge nang jowo isine piro, jero piro. Ternyata masjid kita yang ada di Keranggan ini mampu menampung jamaah 500 orang kalau berdiri semua. Nah turun ya, lebih dari itu 1000 mungkin bisa. Nah itu kemarin saya hitung 500. Maka dari itu kemarin takbir masjid Mas Yai, sudah saya tanya Mas Yai sudah menyiapkan snack berapa Mas Yai? Insya Allah 800 kayaknya. Dan anak jenengan ora teko mengko wong Keranggan burugan snack. Sampaikan kira-kira teman-teman semuanya, ayo bareng-bareng kolo-kolo sholat tarawih di Masjid Darul Arqam Keranggan. Karo kolo-kolo kok menawa sing misek sang Palestina yo tekan jam 1 tarawih mungkin. Tapi boten mangke nanti kita request. Atau saya ojo suwi-suwi saya. Kulbu terus kulbu kan cepet tenan. Kulbu di wong ora kan medhe panjang bacanya. Nah itu Bapak Ibu kaitan dengan informasi, nanti kita sama-sama tarawih bareng, kemudian juga mungkin mesti ada nanti ada apa namanya, ada ceramahnya juga dari beliaunya juga. Dan yang paling penting kita sudah sepakat semua yang berkaitan dengan biaya pelaksanaan ditanggung cabang Tersono. Cabang Tersono diserahkan karo Masjid Darul Arqam RW. Nah, adapun nanti hasil infaknya itu akan kita sumbangkan ke Palestina. Gini bui karena Lasis Jawa Tengah arah nyumbang 75 miliar. Dewek yang mau nyumbang 750.000 oleh infak maksudnya. Kan foto-foto 75 nih cuma karena miliar dewek demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Tersono. Mudah-mudahan informasi yang beliau sampaikan bisa menjadi perhatian kita semua. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara inti pengajian Al-Fatihah Al-Ihsan pimpinan cabang Muhammadiyah Tersono yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Romanto MPJ. Kepada beliau waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wonten ngaksanipun para alim, para kiai, para ustaz, ustadzah, para sepuh bini sepuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, yang senantiasa kita selalu
mengikuti fatwa atau mau'idhah hasanah itu. Kita doakan ya Bapak Ibu, para kiai, para ustaz, terutama pimpinan cabang Muhammadiyah Tersono, pimpinan ranting se-Kecamatan Tersono, baik Muhammadiyah, Aisyah dan ortumnya, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga bisa memimpin, membina, membimbing masyarakat dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, di pengajian Al-Ihsan, ya, di kajian Ahad pagi Al-Ihsan, mudah-mudahan panjenengan diberikan limpahan kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan tentunya di Ramadan ini kalau panjenengan semakin meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan bahagia Bapak Ibu pagi ini. Bahagia. Sampun sarapan. Sarapannya saat ini sebelum aja. Alhamdulillah, meskipun kondisi berpuasa, tapi saya perhatikan wajah-wajah jenengan ini wajah-wajah orang yang berbahagia, wajah-wajah yang sudah punya tadi roti mereknya Cahaya. Jadi yang saya yang di rumah sudah ada kaleng roti Cahaya ngecol, lebaran semua. Ya monggo mulai sekarang diprogramkan. Mari sebagai rasa syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Muhammadiyah, kepada Aisyah yang sudah menjadi media ketaatan kita kepada Allah. Produknya kita gunakan. Ini bukan waktu sekali kalau tapi ini keikhlasan kalau menyampaikan. Karena kewajiban itu ikut mempromosikan. Insya Allah Bank Muhammadiyah akan sebentar lagi akan di-launching. Siap-siap ya, tabungan ini jenengan dulu dimasukkan di Bank Muhammadiyah. Insya Allah nanti akan semakin maslahat. Karena Muhammadiyah ketika menanti perbankan malah kondisinya tidak mensejahterakan masyarakat, malah cenderung ya, ingin mengambil untung sendiri, maka Muhammadiyah harus tandang, Muhammadiyah harus bergerak. Insya Allah nanti semua lini tentunya tujuannya semata-mata untuk kemaslahatan umat, bukan mengambil keuntungan, tapi kemaslahatan umat. Mari Bapak Ibu kita bersyukur sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Sehat semua Bapak Ibu? Sudah hari yang ke-16. Menurut panjenengan terasa lama atau cepat 16 hari? Cepat. Bapak pernah menyampaikan memang indikator ciri-ciri zaman ini sudah akhir. Zaman itu berlalu begitu cepat ya, karena jenengan begitu sibuk mengurusi keduniaan ya, sehingga ya, waktunya tidak terasa. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan adalah asyamu junnatun. Puasa Ramadan itu junah itu perisai. Nah, bahasane Rawasari tameng. Mriki napa? Sami. Bisa pelindung. Ya. Maka Rasulullah menyampaikan, menegaskan dalam hadis baik yang diriwayatkan Imam Bukhari maupun Muslim, itu beliau menyebut asyamu junnatun.
puasa adalah perisai. Puasa sebagai perisai. Perisai dari apa Bapak Ibu? Dari dua hal. Perisai di dunia maupun di akhirat. Makanya di dunia ini puasa kula panjenengan harus bisa membentengi kula panjenengan dari kemaksiatan. Idealnya orang yang berpuasa Ramadan itu pantangan melakukan kemaksiatan. Kalau berpuasa Ramadan kok masih bermaksiat, berarti puasanya belum benar-benar dihayati. Wonten boten kinten-kinten menurut panjenengan puasa Ramadan dilakoni tapi boten sholat. Wonten di dunia ini. Dengan sholat mungkin boten wonten. Insyaallah. Tapi bisa jadi ada. Puasa dijalankan. Coba jenengan kalau mau tengok, karena saya tiap sore ini muter. Kadang tidak acara buka puasa anak-anak muda. Itu hanya sebagian yang ikut sholat maghrib berjamaah. Yang lain ngerti, ngobrol. Saya nggak tahu itu nanti sholat tidak sampai isya. Ya. Kadang puasanya luar biasa, bahkan buka puasanya dikemas begitu menarik, tapi kadang-kadang sholatnya tidak berjamaah. Emang. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan kita ya, dalam hadisnya, wasyamu junnah wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhar. Saya potong dulu hadis ini. Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai, tadi tameng, pelindung. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ya. Apabila panjenengan, ya, di antara panjenengan termasuk saya sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata yang mengandung makna pornografi. Yusuf kata-kata jorok. Hindari. Wala yaskhab. Yaskhab itu jangan berteriak-teriak. Bu, berteriak terberiki yang dimaksud adalah berteriak yang dilandasi emosi. Tapi kalau ibu-ibu berteriak karena tetangganya ada rumahnya yang kebakaran, harus teriak. Jangan karena soal teriak kalau si kebakaran, kebakaran. Nah ya kalau gue sana teknik main, tetap harus teriak, karena untuk menyelamatkan tetangga kita. Termasuk jadikan kemalingan malah orang kalau teriak-teriak maling aman itu, ya tidak ada yang tahu tetangganya. Terutama ibu-ibu di Ramadan ini tidak cuma siang hari. Kadang-kadang ini salah memahami. Siang dijaga. Misal kita pancing emosi siangnya, wis sabar, wis buka alas. Gak bisa seperti itu, ya harus terus sampai malam sepanjang Ramadan. Misalnya ibu kesel dengan suaminya ditahan. Habis Pak, aku ngalah Pak, awangi Pak. Tapi kok bengi sampai tak omyang, nggak boleh seperti itu. Terus Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah. Kemudian fa'in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un shaimun. Dalam riwayat lain inni shaimun sampai 2 kali. Inni shaimun. Bilih wonten tiyang ingkang nyuwun pangapunten mencerca atau mau qatalahu niku memerangi maknanya. Tapi bisa diartikan apa Pak? Mau ngejek berantem.
mengajak bertengkar, mengajak pokoknya ya tadi terkait dengan kemaksiatan jenengan matur. Ini perintah Rasul. Ini shaimun. Sak temene aku iki poso, aja dipancing-pancing. Nah jenengan apa? Kok isi matur kados mekaten mangke dianggap tiyang sing sapa anu Pak Romanto alim sapa jenengan matur mawon. Iki wulan poso, ora usah koyo ngono. Ngeten nggih. Kalau malu mau saya puasa dianggap tiang sing sombong misalnya, tapi sebenarnya gak apa-apa ini perintah Rasul kok. Maaf aku cip poso, orang usah kaya ngono. Jenengan semingkir dari orang yang tadi mau mengajak berantem, mengajak yang kayak tadi yang saya di Peleleng, mulai Peleleng mau ke arah jalur yang alternatif. Itu anak-anak muda mungkin habis begadang ada sekitar 10 pakai motor digeber nih, nyalip pulau berhenti lagi, pulau lewat nyalip lagi. Nah, itu juga bisa jadi mancing-mancing itu. Tapi kemudian ternyata lewat jalannya ke KITB, baru saya alhamdulillah. Ternyata mungkin mau balapan itu mungkin bisa jadi mau balapan liar atau mau motocross. Maka tanamkan pada diri kula panjenengan ya agar tidak mudah terpancing jadi menika kesabaran di Ramadan ini dalam menghadapi segala macam keadaan yang bisa memicu emosi kula panjenengan. Bapak Ibu, jadi sunnah di dunia ini adalah bahwa puasa Ramadan itu bisa menjadikan kula panjenengan terhindar dari kemaksiatan. Baik maksiat yang disebabkan oleh hati kita, oleh lisan kita, maupun oleh yang pangapunten jari-jari kita ketika mengetik ya status di WA, di Facebook, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Maka kendalikan. Jangan sampai puasa kita lakukan tapi kemaksiatan tidak bisa disentuh. Karena indikatornya orang yang sukses di Ramadan ini adalah bisa mengendalikan ya, hawa nafsunya. Karena jadinya sudah ngertos kalau setan di Ramadan dikatakan itu dibondol. Meskipun demikian, potensi kemaksiatan tetap bisa terjadi karena kita masih punya hawa nafsu. Rasulullah menyampaikan perang terbesar itu bukan perang Badar, bukan perang Uhud, bukan perang yang lain, tapi perang melawan hawa nafsu yang kadang sulit untuk dikendalikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan, maka junah benteng di akhirat puasa kita adalah akan menghindarkan diri kula panjenengan dari api neraka. Ini Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, qala rabbuna azza wa jalla. Ini hadis qudsi. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, asyamu junah. Puasa adalah perisai. Yastajinu bihal abdu. Yastajinu itu membentengi. Bihal itu kelawan posone. Al abdu seorang hamba. Jadi seorang hamba dengan puasanya yastajinu. Gini menika membentengi hamba tadi dengan puasanya minanar dari api neraka. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, insya Allah kalau ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah, maka puasa kita ini bisa menjadi benteng di akhirat dari Bapak Ibu siksa neraka, dari jilatan api neraka.
Untuk itulah Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, maka lakukan 5P. Saya singkatnya biar gampang untuk mengingat, agar puasa kita bisa menjadi junah, benteng bagi kula panjenengan. P yang pertama nopo? Puasa kita nyuwun pangapunten, sadari betul bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah Allah, bukan perintah pimpinan cabang, bukan perintah orang tua, bukan perintah yunsewu mertua, bukan perintah anak, bukan perintah kiai, bukan perintah siapapun, tapi sadari betul ini adalah perintah Allah. Karena seorang anak kalau menyadari ini hanya perintah orang tua, ketika orang tuanya nggak perintah, orang tuanya nggak ada, biasanya dia nggak puasa. Ya. Tapi kalau disadari ini perintah Allah, harus kita jalankan. Dasarnya apa? Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba itu diwajibkan. Alaikum dumateng panjenengan termasuk saya. Asyam puasa Ramadan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa ini sudah diwajibkan juga oleh umat terdahulu. Yunsewu, kita ini ringan Pak, umatnya Nabi Muhammad ini ya. Puasanya 1 bulan. Ingat kalau ditanya puasa Ramadan itu berapa hari? Bisa 30, bisa 29 kan kata dia. Tapi jawabannya 1 bulan di bulan Ramadan. Bisa ada kalian 30, bisa ada kalian, insya Allah ini 30 hari. Dan itu pun dimulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah itu boleh untuk makan minum setelah masuk waktu maghrib. Coba ditengok, ternyata umat Nabi Isa itu puasanya 40 hari ya, 40 hari. Nabi Dawud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kalau dihitung berapa itu? Selama 1 tahun. Iya, setengah tahun. Karena sehari puasa, sehari tidak kan, separuhnya kan. Sepanjang waktu 1 tahun berarti kan 6 bulan. Belum lagi juga umat-umat yang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, maka sadari betul hikmah yang harus kita perhatikan. Sejak terbit fajar, terbenamnya matahari, kita boleh makan, minum tidak Bapak Ibu? Boleh tidak? Tidak boleh, karena bisa membatalkan puasa. Kalau disadari betul ada unsur kesengajaan. Tapi kalau lupa, batal puasanya. Jenengan ke pasar badhe blonjo panase mboten karuan, sumertian jeruput es degan. Jenengan keleleh tak sedang lupa kalau sedang berpuasa, tiba-tiba ikut beli. Setelah minum 1 gelas baru ingat, saya kan puasa setelah 1 gelas. Insya Allah lanjutkan, itu tetap sah puasanya. Tapi kalau jenengan neduh sekali 2 kali ingat, aku kan poso, terus kayak tanggung aku teh gelas. Nah ini yang menjadi batal. Ya, sudah tahu ingat, ya sudah. Misal keinget ada yang di mulut kita,
kita keluarkan yang di mulut itu. Tapi kalau memang sama sekali nggak ingat, yang namanya lupa tidak dibebani hukum. Lanjutkan, insya Allah tetap sah puasa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, maka perintah ini bukan sekedar perintah dari orang-orang di sekitar kita. Ini perintah dari yang menciptakan kita. Maka gak boleh kemudian disepelekan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, puasa ini kita posisikan sebagai pembersih hati kula panjenengan. Tanzifun qalbi, sebagai tanzif, pembersih. Maka idealnya orang yang berpuasa hatinya harus bersih. Tidak ada al-kibru, tidak ada kesombongan, tidak ada ria. Ria itu apa? Ya, dari kata ro'a, ingin dilihat, ingin dipuji. Tidak ada sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah, ingin didengar perbuatannya. Kalau belum ada yang mendengar, ceritakan. Tak kandani, tapi ojo kondo sopo-sopo. Kayak ini jadi sebut hamba Allah nyumbang di masjid 100 sak. Kuwi aku. Nah, ini masuk kategori itu. Ya. Terus yang saya hasud, dengki. Hati-hati Bapak Ibu, kalau melakukan kedengkian ini habislah amal kita, termasuk puasa kita. Rasulullah menyampaikan, iyyakum wal hasad, jauhilah olehmu sifat dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat, sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan. Kama yakulun narul hatobah, kados dene api memakan kayu bakar. Maka bersihkan hati. Kalau ada yang menyakiti panjenengan, maafkan sebelum dia minta maaf. Ya. Jadikan puasa ini bulan penuh kedamaian. Yang belum akur, segera akur di Ramadan ini. Yang masih ada ganjalan pun dilongos, dipendem. Maksudnya ada sesuatu yang tidak enak dengan seseorang, apalagi dengan keluarganya, orang tua dengan anak, dengan menantu, dengan kerabat, harus islah, ya, diperbaiki. Pangapunten, Rasulullah menyampaikan, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun. Dados sinten kemawon lam yada niku ingkang dereng saged nilar qaula zur niku ucapan bohong. Hati-hati di Ramadan. Dan kalau Ramadan ini nggak boleh, berarti di bulan lain pun nggak boleh. Jangan cuma di Ramadan saja, karena ini tarbiyah, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Agar nopo, kalau di Ramadan terkendali, insya Allah di Sawan dan seterusnya juga tetap terkendali. Kalau nazar itu ucapan bohong, yeah, selalu dilakukan. Ingat, orang yang berbuat bohong sekali pasti akan berbuat bohong kedua kali dan seterusnya. Cobi ketika ada orang ditanya, "Iyu sampai orang mangkat agak pagi nih Al Ihsan, kenapa?" Orang ini bohong. Aku ria. Oh, iya wis tak tuweke muga-muga sehat yo. Matur nuwun. Ana mana sing takon, "Jane sampeyan priyen wis berobat ning ndi?" Bingung, duh ndi. Oh, wis berobat ning dokter. Lah, jare dokter ini kok
sampean ora rono. Pas rono ora ono dokter iki. Sing mari terus berbohong terus. Hati-hati. Jangan sekali berbohong karena akan diikuti kebohongan-kebohongan yang lain. Termasuk suami kepada istrinya. Jadi, adakah yang pernah berbohong kepada istrinya? Ada. Jujur, ini kok bulan Ramadan. Adakah seorang istri berbohong kepada suaminya? Oke, kalau tes jawabannya oke. Bu, saya tes. Ini sudah tanggal 16. Kita ngerti kali garawane jenengan. Bu, priye sing duwe simpenan ora kanggo bodho? Jawabane pripun? Kok jan takon? Lah, merasa ngene ora sampean. Misalnya jenengan gadah tapi kok jenengan mantuk mboten gadah. Jangan bodho sih tak. Ana ora gawe bukonan. Nah, jenengan di dompet punya kok akune ora duwe Pak, gorene Pak Meka takon-takon. Yen sewu itu jenengan pasti sudah berbohong. Walaupun maksudnya biar diparingi, sebab Pak Romanto nak jujur malah dikeki misalnya gitu. Bener-bener. Kok bener gitu? Gager. Nggih. Perhatilah para suami, jadilah suami yang berbohong sebelum minta diberilah istri. Dan pangapunten, ini saya tidak akan mengungguli. Ini sih saya tak azan, selalu tak azan. Itu saya bersyukur, gak pernah minta kepada saya. Pertanyaannya kok betul? Iya, sebab saya sadar yang minta keluar ini. Sebelum minta kalau paringi, sebelum minta. Para pripun Pak Ramadan mboten gadah, Yesus dikuatkan kesabarannya seorang istri. Jangan memaksa suami di luar kemampuannya. Kalau pekerjaannya petani, ya syukuri dengan hasil pertaniannya. Nunggu ketika panen, jangan menuntut lebih. Kalau suaminya gajiannya tanggal pinten Pak Muslim? Tanggal 5 misalkan, ya jangan menuntut di akhir bulan tanggal 30 kok sudah minta. Tentunya itu akan nanti tetap rumah tangga terjaga harmonis karena saling memahami. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, tadi kalau itu dilakukan kebohongan, Allah tidak menerima hajat, itu keinginan pulau panjenengan dengan ibadah puasa. Meskipun An-yada'a ta'amahu wa syarabahu, meskipun meninggalkan makanannya atau minumannya. Jadi ini terkait dengan riwayat lain, rubba min sha'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi gak dapat apa-apa kecuali ju' itu lapar, atas itu haus. Karena apa? Hatinya belum bisa dijaga, lesannya belum bisa dijaga, dan amal perbuatannya juga tidak dijaga. Poin ketiga, puasa Ramadan kita harus kita posisikan sebagai penjaga hifdzul jismi, penjaga tubuh kula panjenengan agar semakin sehat. Maka Rasulullah menyampaikan, wasumu tashihu, dan berpuasalah kalian, niscaya Allah akan berikan kesehatan. Contoh ini masuk hari yang ke-16, sinten yang merasakan tubuhnya semakin ringan, langkahnya semakin enteng. Coba. Alhamdulillah, berarti jenengan lebih sehat. Mungkin ada, saya Pak Romanto kalau siang itu enteng, lemes, perut juga kempes, tapi pada maghrib kembali semula. Karena bukone berbukanya balas dendam. Tolong jangan balas dendam. Puasa itu tidak memperkenalkan
balas dendam. Siang ditahan, malamnya dilampiaskan. Pagi nemu jambu kumpul ke. Yang zaman kecil itu ya. Saya pengalaman dulu mengatakan Ustaz Musyiddin. Ya, bar salat subuh niku saya teriak ini, saya melongkong makanan. Niku ngeluyur di bawah pohon pelem, di bawah pohon pelem, masukkan kresek. Dulu belum ada kresek, disai. Nemu jambu kumpul di harapan nopo mangke bakal buka. Ternyata setelah masuk buka kadang-kadang boten kemakan. Sama jenengan dicek di atas meja. Kola biji salak, kola biji durian, kola semua dicek di depan di atas meja. Padahal ketika berbuka bagi jenengan termasuk saya, minum teh hangat itu sudah alhamdulillah nikmatnya. Dan saya seringnya makan itu setelah taraweh. Karena kalau makan nasi dimaksud sebelum taraweh itu pakai taraweh makan lagi. Apalagi harus imami harus bersuara, mengeluarkan suara. Maka dijaga pola makan, pola minum di Ramadan ini kersane nopo Allah berikan kesehatan. Kalau puasa nggak dijaga pola makan, pola minumnya, ya tetap Allah nggak berikan kesehatan. Karena apa? Ya karena tadi nggak diatur. Kan tubuh kita nggak siap. Setelah sehari, apalagi panas berpuasa, kok berbuka langsung diguyur es. Mungkin kalau anak muda kuat karena kondisi fisiknya masih, tapi bagi panjenengan yang usia 50 tahun ke atas mungkin seger Pak ketika menikmati, tapi efeknya dan mungkin malamnya mau tidur juga badan rak karuan, lenyer badan. Bisa jadi nanti tenggorokan, serak dan sebagainya. Maka memang Rasulullah itu menganjurkan yang terbaik itu kurma. Kalau kurma tidak ada, yang kurma ini tersono apa? Yang manis-manis kan sih pun pisang-pisang, pisang itu menurut saya buah terbaik. Satu, menanam tidak pakai tidak pakai pestisida. Yang namanya pisang tancap jadikan tinggal nunggu makin pinten bulan tinggal panen, tidak ada unsur kimia. Tapi kalau semangka yang lainnya mungkin sekarang sudah menggunakan. Pak, saya dari kecil itu saya membantu paman saya petani dan pedagang semangka. Saya sudah nunggu semangka malam hari. Dulu nggak pakai pestisida, nggak pakai kimia. Saya dapat semangka itu saya bergeletaknya di longan, tos longanku. Dulu masih tanah, belum kayak sekarang keramik rumahnya panjangnya tanah, terus ember di bawah ember itu kuat sampai 3 bulan semangka. Coba kita praktek itu bahas semangka kita akan longan tolong pulang. Jangan kan 3 bulan saat ini seminggu mawon riyen kuat. Dan ini saya sampaikan terkait dengan pola makan, pola minum memang harus dijaga agar puasa kita ini menjadi penjaga bagi kesehatan pulau panjenengan. Berikutnya yang keempat, para ibu, para rakyat yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan kita harus menjadi peduli sosial. Ini penting. Momentum Ramadan harus menjadikan pulau panjenengan semakin peduli kepada sesama. Jangan sampai kita berbuka
begitu banyak makanan minuman di meja makan kula panjenengan, sementara tetangganya mau berbuka saja kesulitan, harus berbagi. Yun sewu, kalau mau memberikan ketika masih anget tolak Bu, jangan maringi nanti saat sampurin taraweh. Maringi nak sudah mau, sudah turahan sudah paling kira entek, timbang rantek paling kita beli. Yun sewu, tidak seperti itu. Hidangkan ketika sebelum berbuka, artinya diberikan sebelum berbuka agar nanti untuk persiapan. Karena yakin tetangganya kalau jenengan maringinya sebelum berbuka berarti barang anyar. Tapi tidak mungkin jenengan mau jenengan kosong. Kata dia. Tapi kalau memberikannya sudah jam 10 malam, apalagi maringinya pas sahur, kolak pas sahur ini, bisa jadi nanti kalau sudah menjelang basi bahaya. Jenengan bisa malah nanti itu bukan menjadi sedekah, tapi bisa menjadi pemicu tidak baik. Nanti akan merasa nompong. Misalnya wonten tangga diparingi barang basi itu berarti pripun mangke akan merasa tidak enak, merasa direndahkan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah ketika di Ramadan ini disampaikan dalam hadis, niku kebaikannya itu ajwada bil khairi minar rihil mursal, lebih dermawan kecepatannya Rasulullah di dalam berinfak, di dalam bersedekah itu melebihi, lebih baik dari rihil mursal, angin yang berhembus. Angin itu kan cepat Pak, tapi Rasulullah itu percepat itu ibarat saja. Atau sekolah momentum Ramadan ini momentum yang tepat untuk berbagi kepada sesama. Maka edilannya sekarang itu panjenengan sudah membuat daftar. Siapa yang akan diberikan bingkisan oleh jenengan? Jangan malah diwale. Ambil kertas, ditulisi. Kira-kira aku oleh THS kosong ya. Pertama, PT Angin Ribut. Kedua, mungkin sakit-sakit nggak boleh seperti itu. Justru kita rencanakan, tak infak di masjid A, di kepala kita demo ada Syekh dari Palestina. Jangan khawatir Ustaz Muslihin, saya pernah pengalaman, saya pernah mendampingi Syekh dari Palestina. Termasuk saya hadirkan di Masjid At-Taqwa Tanjung Anom di tempat tinggal saya. Saya sampaikan insya Allah nanti yang menjadi imam dari Syekh Isanya. Wah senang, ini pasti bacaan yang bagus, terus kemudian pasti panjang. Ternyata apa yang dibaca Al-Kausar dan Al-Ikhlas. Niku jamaah kecewa. Ngerti nih Pak diwaca surat-surat Simtowo sebulan, karena dia tahu setelah itu akan ada majelis, maka afdolnya dipercepat bacaannya. Itu orang yang memahami ilmu begitu. Jadi imam juga harus cerdas, kata Pak Uye. Ketika ada Rasulullah itu ketika ada suara tangisan bayi dipercepat bacaannya. Maksudnya dipercepat itu membaca yang pendek, bukan berarti bukan bukan dicepat. Jadi tidak dibenarkan, nanti tajwidnya semuanya malah salah semua ini. Ada nggak sholat tarawih yang berapa menit tinggal? Nah itu bacanya kapan itu? Allah itu hanya gerakan. Ya. Jadi pangapunten ya mudah-mudahan meskipun demikian juga diterima oleh Allah. Kita doakan juga saudara kita. Ya. Jangan kemudian
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kepedulian kita di Ramadan ini harus lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah, apalagi nyun sewu kalau pesen di sekitar kita kalau ada anak yatim, ya, diperhatikan. Bayangkan anak-anak kecil itu ketika riyadin hari raya Idul Fitri itu sangat bahagia ketika ada orang tuanya bisa pakai pakaian baru, dapat sarung, ya. Tapi anak yang yatim nggak punya bapak, nggak punya ibu, siapa yang perhatikan? Pengganti orang tuanya yang kita. Sebagai orang beriman harus peduli kepada mereka. Maka cabang ranting kalau tidak ada program secara khusus, gerakkan di ranting masing-masing untuk melihat anak-anak itu diperhatikan. Gotong royong, ya, urunan untuk bisa memberikan pakaian, untuk bisa memberikan uang saku agar dia pede sama dengan anak-anak yang lain, tidak minder. Bayangkan anak-anak senang pakai kok anak yatim, dia akan menangis di pojok, dia akan menangis di kamarnya, di rumah dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, yang terakhir, P terakhir yang kelima adalah agar puasa menjadi junah pelindung ataupun perisai bagi kita. Puasa ini harus menjadi pencegah nomor, pencegah kemaksiatan. Harus menjadi tindakan preventif, ya. Jadi ketika kalau panjenengan puasanya benar-benar ya dihayati, dia tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Bayangkan Bapak Ibu, di 4 bulan yang Allah muliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi apa? Rajab. Itu saja tidak boleh maksiat. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian di 4 bulan itu mendolimi diri kalian sendiri. Artinya apa? Bermaksiat. Apalagi Ramadan. Ramadan itu sayyidus syuhur. Sayyid itu tuannya bulan-bulan. Lebih baik dari 4 bulan itu. Makanya diwanti-wanti nggak boleh bermaksiat. Kalau bermaksiat Allah berikan azab yang lebih berat. Bahkan ada riwayat kalau bermaksiat tidak akan Allah ampuni sampai datang Ramadan tahun berikutnya. Pertanyaannya, kalau panjenengan apakah bisa memastikan akan bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Makanya maksiat ini di Ramadan benar-benar dijaga. Jangan sampai kita lakukan. Sebaliknya, kalau beramal soleh, pahalanya juga dilipat gandakan. Maka zakatnya amwal itu yang terbaik tunaikan di Ramadan. Ya, karena apa? Jelas Allah akan berikan balasan lebih baik dari bulan selain Ramadan. Saya usah sedikit saya sampaikan biar Ramadan ini terutama di akhir bisa optimal. Segera hitung. Wes gak usah jadikan ya kan pakai isot. Jadikan kalau pengen selamat dihitung, yang penting keluarkan 2,5%. Insya Allah aman. Meskipun memang ya kan itu ada nisab, ada haul. Tapi sekiranya itu tidak masuk zakat karena belum sampai nisab, kan bisa masuk sedekah, bisa masuk infak. Untuk keselamatan diri kita, segera hitung 2,5%, serahkan kepada amil ranting maupun cabang. Terakhir zakat fitrah, zakat fitri. Ya. Anak yang lahir sebelum sholat Id saja itu kewajiban dikeluarkan zakat fitrinya. Maka setiap kalau panjenengan harus mengeluarkan zakat fitri. Untuk apa? Tadi faradullah zakat fitri. Allah mewajibkan zakat fitri. Kangge napa? Tuhratan lisa'im. Untuk membersihkan orang yang puasa dari napa Bapak Ibu? Anillahwi warrafas.
dari perbuatan lahul itu yang sia-sia, rofas tadi, ucapan-ucapan kotor. Terus apa? Tuhmatan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi saya ingatkan takmir masjid yang menerima zakat fitri itu hanya untuk tuhmatan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin, bukan untuk 8 asnaf. Kalau zakat ampat untuk 8 asnaf, maka tidak harus bagiannya 2,5 kilo. Kalau dia sangat membutuhkan orang miskin, bisa mungkin diberi 10 kilo, bisa 20 kilo, sesuai kebutuhan. Satu dengan yang lain bisa berbeda, karena kondisinya berbeda. Berkata Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasanya, tapi juga semoga qiyamul lailnya, sholat tarawihnya, tadarusnya, infak sedekahnya, makin 10 terakhir ada itikafnya. Semua kebaikan-kebaikan kita semoga di Ramadan ini diterima oleh Allah, sehingga kita diakui oleh Allah sebagai orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kalau benar-benar bertakwa, layak mendapatkan warisan surganya Allah. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Surga itulah yang akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Jadi yang bertakwa. Makanya puasa untuk la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berkata, banyak kesalahan saya ketika masuk di hadapan panjenengan. Semoga dibukakan pintu maaf di Bapak Ibu. Mungkin ucapan saya keras karena memang jenengan di atas, saya di bawah. Jenengan di gunung, saya di pantai. Orang pantai itu kalau nggak keras kalah dengan ombak, kalah dengan suara mesin. Makanya memang apalagi memanggil jenengan yang di gunung, makanya harus keras suaranya. Berkata nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.